Oke, selamat pagi, siang, dan sore bagi semua orang yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Sanagi dari kelas AK23.2 dari SDI Eka Prasetya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan soal aset tetap untuk nilai UAS yang diberikan oleh dosen akuntansi intermediate kami. Nah, soalnya sebagai berikut. Di tanggal 15 Juli 2020, ada dibeli 4 unit mesin dengan harga perolehan 400 juta. Dengan masa manfaat 10 tahun, nilai residu 40 juta, dan harga jual di awal Januari 2025 itu sebesar 240 juta. Nah, soal ini akan ditampilkan di setiap slide saja, biar kalian bisa lihat dengan lebih mudah untuk pengerjaan ke depannya. Kita lanjut. Nah, kita lihat ke soalnya dulu, di mana kita meminta jurnal ketika pembeliannya. Nah, di sini saya anggap saja pembeliannya itu secara tunai. Jadi langsung saja kita masuk ke jurnalnya di tanggal 15 Juli 2020. Di debitnya itu mesin dan di kreditnya kas sebesar masing-masing 400 juta karena perolehan mesin tadi 400 juta. Lalu kita masuk ke soal B. Di awal tahun 2025 ada satu mesin yang dijual, maka buat tabel dan jurnal-jurnalnya dengan metode garis lurus. Untuk pengerjaan soal B ini saya bagi menjadi 3 atau 4 tahap. Nanti akan dijelaskan satu persatu tahapannya. Di tahap 1, kita menghitung dulu biaya susutnya. Kita hitung dulu jumlah aset yang dapat disusut, yaitu harga perolehannya dikurang dengan nilai residunya, yaitu 400 juta dikurangi 10 juta tadi, yaitu 360 juta. Lalu kita hitung biaya penyusutan per tahunnya. Dari sini kita hitung saja aset yang dapat disusut dibagi dengan masa manfaatnya. Ya, di sini kan 10 tahun masa manfaatnya, jadi kita tinggal 360 juta dibagi dengan 10 tahun, jadi biaya penyusutannya itu 36 juta per tahun. Lalu kita hitung biaya susut per bulannya. Biaya susut per bulan ini kita dapatkan langsung dari biaya susut tahunan dibagi dengan 12 bulan saja. Dari 36 juta dibagi dengan 12 bulan, dapatnya 3 juta per bulan untuk biaya penyusutan. Lalu tahap kedua, kita bikin tabel penyusutannya. Karena kita sudah tahu kapan kita belinya dan kita mau hitung sampai tanggal dijualnya, maka di sini saya bikin tabelnya mulai dari Juli 2020 sampai Desember 2020 sampai ke Januari 2024 dan Desember 2024. Nah, kenapa di tahun pertama saya bikin Juli 2020 sampai Desember 2020? Karena kita kan beli mesinnya di tanggal 15 Juli ya. Jadi di Juli itu biaya penyusutannya sudah terhitung, dan untuk bulan-bulan sebelumnya tentunya kita tidak hitung biayanya karena kita belum beli gitu. Jadi sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, kita masukkan saja tabelnya. Di tahun pertama dipakai 6 bulan, tahun kedua terpakai 1 tahun full, tahun ketiga terpakai 1 tahun full, tahun keempat terpakai 1 tahun full, sampai ke sebelum 2025 ini tahun kelima dipakai 1 tahun full. Nah, untuk biaya penyusutannya sudah kita cari tahu tadi, per tahunnya itu biayanya 36 juta. Nah, untuk 6 bulan ini kita hitung saja dari biaya penyusutan bulanan tadi, yaitu 3 juta dikali dengan 6 saja. Makanya di sini biaya penyusutannya 18 juta. Di tahun pertama akumulasi penyusutannya itu 18 juta. Di tahun kedua akumulasi penyusutannya 54 juta, yaitu 18 juta ditambah dengan 36 juta yang biaya penyusutan tahun ini. Lalu di tahun 2022 akumulasi penyusutannya 90 juta, itu juga dari 54 juta ditambah dengan 36 juta tadi. Lalu lanjut seterusnya sampai akumulasi penyusutan pada akhir tahun 2024 adalah 162 juta. Dengan nilai buku di akhir tahun 2024 itu sebesar 198 juta saja. Nah, tahap ketiga yang akan kita bikin adalah jurnal penyusutan tahunannya. Nah, kita lihat di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Jurnalnya sebenarnya debit kreditnya sama, tinggal jumlah saldonya, maksudnya jumlah angkanya yang berbeda. Di tahun 2020 itu debitnya beban penyusutan mesin, dengan kredit adalah akumulasi penyusutan mesin sebesar 18 juta. 18 juta ini dapat kita trace balik di tabel penyusutannya, dia itu di biaya penyusutan pada masa Juli 2020 sampai Desember 2020. Untuk
ke bawahnya juga beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin, tapi ini biayanya sudah 36 juta karena di tahun 2021 sampai 2024 itu terpakai 1 tahun full masing-masing. Dan makanya ini semua 36 juta ya. Oke, kita lanjut saja ke tahap keempat. Tahap keempatnya itu menghitung jurnal penjualan satu mesinnya. Yang dari tadi kita cari itu untuk 4 mesin ya. Jadi untuk biaya penyusutan tadi, akumulasi penyusutan tadi, nilai buku tadi, itu semua untuk 4 mesin. Sekarang hitung berapa akumulasi penyusutan dan harga jual untuk satu mesin saja. Dimulai dari harga perolehan di tanggal 15 Juli 2020. 400 juta ini kan untuk 4 mesin. Jadi kita hitung saja harga perolehan satu mesin itu adalah 100 juta aja. Berdasarkan tabel tadi juga, akumulasi penyusutan 4 mesin pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 162 juta. Untuk mencari akumulasi penyusutan satu mesin, maka dibagi 4 saja, yaitu sebesar 40.500.000. Harga jual yang tertera di soal juga untuk 4 mesin sebesar 240 juta ini, yang bisa dilihat di atas ini. Untuk menghitung harga jual satu mesin, maka dibagi 4 juga, menjadi sebesar 60 juta. Nah, ketika jumlah penjualan mesin yang kita perhatikan itu akumulasi penyusutannya harus menjadi 0 dan harga pembeliannya menjadi 0 juga. Makanya di sini kita taruh dulu akumulasi penyusutannya 10.500.000 untuk satu mesin di debit. Lalu jumlah mesin yang kita miliki, harga perolehan 100 juta ditaruh di kredit juga karena mengurangi jumlah mesin kan. Lalu kita akan menjual sebanyak 60 juta. Ini saya anggap penjualan tunai saja. Makanya di kas juga ada debit 60 juta. Lalu dari semua ini akan ada muncul selisih di mana jumlah kas ditambah akumulasi penyusutan lebih besar daripada yang ada di kredit, yaitu mesin. Selisihnya itu sebesar 500.000. Jadi di sini saya taruh laba atas penjualan aset tersebut 500.000 berada di kredit. Berarti jumlahnya secara lengkap dapat dilihat di bawah ini. Kas dan akumulasi penyusutan di debit sebesar 60 juta dan 40.500.000. Lalu di kreditnya itu laba atas penjualan aset dan mesin sebesar 500.000 dan 100 juta. Kita lanjut ke soal C langsung. C itu soalnya ada penukaran mesin di tahun kedua. Untuk mencari penyusutan di soal C ini, kita mengganti metode penyusutannya menjadi saldo menurun berganda atau sama juga dengan metode angka tahun. Pertama-tama kita cari dulu penyebut yang akan dipakai pada pecahan depresiasi pada tabel penyusutan nanti dengan rumus S sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Di sini saya masukkan N-nya itu adalah 10 tahun. Jadi S sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 bagi 2. 10 dikali 11 bagi 2, yaitu 110 bagi 2, S-nya itu 55. Maka dari itu kita hanya, lalu di tabel penyusutannya itu kita hanya hitung sampai akhir tahun kedua. Maka tabel yang kita buat adalah sebagai berikut. Ada tahun 2020 dan 2021, tahun penyusutan 1 dan 2. Basis penyusutannya itu tetap 360 juta, yaitu harga aset yang dapat disusut. Terus sisa umur ekonomisnya sisa 10 tahun di tahun pertama dan 9 tahun di tahun kedua. Lalu pecahan depresiasinya tadi 10 per 55. 55 ini sudah kita cari tadi di rumus S sama dengan itu. Lalu biaya depresiasinya ini 66.454.545 adalah dari basis penyusutan dikali dengan pecahan depresiasi, yaitu 360 juta dikali dengan 10 tahun bagi dengan penyebut tadi 55. Lalu dapat biaya depresiasinya ini. Lalu ada juga nilai buku akhir tahun di tahun 2020 itu 294.555.454 rupiah. Di tahun kedua juga sama, tetapi pecahan depresiasi ini menjadi 9,55 karena lihat dari sisa umur ekonomisnya sisa 9 tahun. Jadi biaya depresiasi di tahun kedua itu 58.909.090 rupiah. Dengan nilai buku akhir tahun 2021 adalah 235.630.363 rupiah. Lalu kita buat jurnal penyusutannya sebagai berikut juga. Itu sama dengan jurnal penyusutan yang tadi, di mana beban penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit. Tetapi di sini angkanya sudah berbeda ya. Dan kita lihat dari tabelnya aja itu
di tahun pertama yaitu 2020, biaya representasinya itu Rp65.454.555. Jadi itu ditaruh saja ke bebannya di jurnal tahun 2020-nya, yaitu beban penyusutan mesin debit, akumulasi penyusutan kredit masing-masing sebesar Rp65.455.545. Lalu di tahun kedua 2021 juga jurnalnya adalah beban penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar Rp58.909.090. Ya, jadi sekian dari penjelasan saya tentang soal ini. Semoga semua penjelasan saya dapat dimengerti dengan jelas dan dapat membantu apabila ada yang lupa tugas atau saya juga meminta nilai saya menjadi baik. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatian.